Halo semua, jumpa lagi dengan aku, Apoteker Aprila. Pada video kali ini, aku mau memberikan informasi mengenai pil KB yang aman untuk ibu menyusui. Nah, jadi bagi kalian nih yang sedang menyusui, itu tidak boleh ya sembarangan dalam mengkonsumsi obat, termasuk pil KB. Kenapa? Karena terkadang pada beberapa obat itu bisa mempengaruhi produksi ASI, dia bisa mengurangi produksi ASI, juga bisa aja obat tersebut terserap ke dalam ASI sehingga mempengaruhi si dedeknya. Maka dari itu, bagi Anda yang sedang menyusui, jika mau mengkonsumsi obat apapun, itu wajib sekali untuk membaca brosur obatnya. Kalau enggak ya cari informasi di Google atau tanya ke tenaga medis apakah obat tersebut itu aman dikonsumsi untuk ibu menyusui. Jadi nggak boleh sembarangan jika Anda sedang menyusui ya untuk mengkonsumsi obat. Nah, untuk pil KB itu sendiri, jadi pil KB itu umumnya yang ada di masyarakat itu kan terdiri dari pil KB kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron. Nah, namun ternyata estrogen itu bisa mempengaruhi produksi ASI, teman-teman. Jadi hormon tersebut itu bisa mengurangi produksi ASI. Sedangkan kan kita tahu sendiri kalau ASI itu sangat penting bagi bayi, terutama bayi di bawah 6 bulan karena mereka masih eksklusif ya, ASI eksklusif. Artinya belum makan dari makanan luar, jadi makanannya itu masih dari ASI ibu. Jika ASINya berkurang kan sangat sayang ya, jadi makanya harus diperhatikan banget ketika Anda mau menggunakan pil KB. Jadi jangan menggunakan pil KB yang berisi dua kombinasi hormon, yaitu yang mengandung hormon estrogen karena dia dapat mengurangi produksi ASI. Lalu apa pil KB yang aman untuk ibu menyusui? Jadi pil KB yang aman untuk ibu menyusui adalah pil KB khusus progestin. Jadi pil KB ini tuh mengandung satu hormon saja, yaitu hormon sintesis progestin. Biasanya disebut juga sebagai pil mini atau mini pil. Nah, contoh yang ada di pasaran itu adalah andalan laktasi. Ini di sini andalan laktasi mengandung linestrenol 0,5 mg. Linestrenol 0,5 mg ini merupakan derivat dari progestin yang merupakan progesteron sintesis. Jadi untuk progestin ini itu tidak mempengaruhi produksi ASI ya, jadi tidak mengurangi produksi ASI dan juga tidak mempengaruhi perkembangan bayi. Jadi aman buat ibu menyusui. Cara kerja dari pil KB khusus progestin ini atau pil laktasi adalah dengan mengentalkan lendir yang ada di serviks sehingga sperma itu akan susah menuju ke telur. Jadi dia mencegah terjadinya pembuahan sel telur dan sperma. Selain itu, pil KB ini juga menipiskan dinding rahim sehingga apabila ada telur yang sudah terbuahi tidak dapat menempel dan tumbuh di dinding rahim tersebut. Untuk cara penggunaan pil KB laktasi itu kurang lebih sama ya sebenarnya dengan pil KB kombinasi pada umumnya, yaitu harus diminum di waktu yang sama. Jadi misalkan nih kalian minum di waktu pagi, maka minum pagi terus dan di jam yang sama. Misalkan kalian biasa minum di malam hari, itu juga harus di malam hari terus dan di jam yang sama. Nah, cuma bedanya adalah karena pil KB laktasi ini itu mengandung hormon progestin dengan dosis yang lebih rendah dibandingkan hormon progestin pada pil KB pada umumnya seperti pil KB kombinasi. Jadi toleransi lupa itu lebih pendek. Maksudnya itu misal toleransinya kalau misalkan pil KB pada umumnya itu kan 12 jam. Boleh lupa 12 jam langsung diminum kembali. Namun jika pil KB andalan laktasi atau pil KB laktasi ini tuh toleransinya tuh hanya 3 jam.
Jadi jika Anda terlupa minum pil KB itu kurang dari 3 jam, maka tuh bisa langsung minum pil KB yang terlupa, kemudian dilanjutkan di hari berikutnya minum pil KB di waktu yang sama seperti biasa. Nah, namun jika lupanya itu lebih dari 3 jam, maka disarankan selama 2 hari itu tidak boleh berhubungan suami istri tanpa menggunakan kondom atau menggunakan KB alami, karena keefektifan dari pil laktasi ini tuh sudah berkurang. Selain pil KB laktasi, alat kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui juga bisa menggunakan kondom, IUD, implan maupun suntik KB. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan pil KB laktasi. Yang pertama, bahwa pil KB laktasi ini itu tidak mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI. Jadi kuantitas itu tetap banyak, tidak berkurang, dan kualitas ASI juga tidak berkurang untuk bayi Anda. Yang kedua, bahwa pil KB laktasi ini itu bisa mengurangi nyeri haid dan juga mengurangi jumlah keluarnya darah pada saat haid. Yang ketiga itu tidak mengganggu kenyamanan Anda saat berhubungan suami istri. Yang keempat, bahwa pil KB laktasi ini itu jika mau berhenti itu tidak perlu menggunakan bantuan tenaga medis. Kalau misalkan IUD kan perlu bantuan tenaga medis. Nah, yang kelima adalah bahwa pil KB andalan laktasi itu bisa digunakan untuk Anda di atas 35 tahun. Dan yang keenam adalah kesuburan cepat kembali. Artinya jika Anda sudah tidak menggunakan pil KB laktasi, maka kesuburan itu akan cepat kembali. Bisa program hamil lagi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol notifikasi ya. Oke semua, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.